Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nazla Afifah, mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kita semua pasti merasakan rasa cemas atau anxiety. Karena anxiety adalah suatu perasaan normal yang kita rasakan ketika kita menghadapi atau merespon situasi yang menimbulkan rasa takut atau khawatir. Lalu bagaimana jika anxiety tersebut terjadi tanpa alasan, menjadi berlebihan, dan tidak dapat dikendalikan? Maka kondisi ini bukan hanya sekedar anxiety, melainkan anxiety disorder. Saat ini saya akan memberikan Anda kurang lebih 5 menit penjelasan yang bisa mengubah pandangan Anda seberapa bahayanya anxiety disorder apabila kita tidak mampu mengontrolnya dan bagaimana kita mengatasinya. Terkadang orang-orang masih belum paham mengenai anxiety disorder dan bahkan mereka belum mengenali gejala-gejalanya dengan baik. Mereka berpikir anxiety disorder itu hanya mencemaskan segala hal secara berlebihan. Namun nyatanya, anxiety disorder lebih dari hanya rasa cemas dan beragam jenisnya. Yang pertama yaitu ada gangguan panik, di mana penderita gangguan panik akan mengalami serangan panik dan kecemasan secara tiba-tiba, berlebihan, dan terkadang tanpa alasan yang jelas. Kemudian penderita akan mengalami gejala fisik seperti jantung berdebar, sesak napas, pusing, hingga mati rasa. Selain itu, penderitanya juga akan memiliki resiko serangan jantung. Yang kedua yaitu gangguan kecemasan sosial. Penderita gangguan kecemasan sosial akan merasakan takut untuk berbicara atau melakukan sesuatu hal di depan orang lain, karena mereka menganggap jika mereka melakukan kesalahan saat berbicara atau melakukan sesuatu tersebut, mereka takut akan mempermalukan mereka, sehingga mereka sulit bersosialisasi dengan orang lain dan beraktivitas sehari-hari. Yang ketiga yaitu ada gangguan kecemasan umum, yaitu jenis gangguan kecemasan yang membuat penderitanya merasakan kekhawatiran dan memikirkan terlalu banyak hal atau overthinking. Dan pada beberapa kasus, gangguan kecemasan umum ini bisa begitu berat hingga menimbulkan depresi. Jika Anda mengalami beberapa gejala seperti yang sudah saya sebutkan tadi, maka Anda menderita anxiety disorder. Kemudian Anda mungkin bertanya-tanya, kapan Anda akhirnya akan sembuh? Kapan akhirnya suara-suara di kepala Anda akhirnya akan hilang? Tentu bisa jika Anda mengikuti beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu berusahalah mengurangi stres, karena stres adalah salah satu penyebab utama dari semakin parahnya rasa cemas. Anda bisa melakukan relaksasi diri seperti meditasi atau tidak overthinking akan suatu hal yang bisa menumpuk beban pikiran Anda. Yang kedua yaitu berlatih memperlambat napas, karena pernapasan adalah kunci bagi kita untuk bisa mengendalikan perasaan serta emosi yang muncul dalam diri. Yang ketiga yaitu menjadi pribadi dengan kesadaran penuh atau mindfulness. Menurut Karen Armstrong dalam bukunya Compassion, mindfulness ini dapat membantu kita untuk lebih mengamati akan emosi serta perilaku kita. Nah, kini Anda sudah mengetahui seberapa bahayanya anxiety disorder apabila kita tidak mampu mengatasinya. Anda mampu mencegahnya jika Anda dapat mengenali beberapa gejala anxiety disorder sebelum terlambat. Walaupun anxiety disorder ini bisa sembuh tanpa ke psikiater, tetapi tidak akan sembuh jika Anda membiarkannya atau menyepelekannya dan menghindarinya demi untuk merasa aman, karena hal tersebut hanya bersifat sementara. Kenali anxiety Anda sebelum berubah menjadi disorder, maka tugas kita hanya perlu mengendalikannya. Sebelum saya mengakhiri, Anda perlu mengingat pepatah dari seorang novelis Brazil, yaitu Paulo Coelho. Beliau mengatakan, "Although anxiety is part of our life, but never let it control you." Walaupun rasa cemas adalah bagian dari kehidupan kita, tapi jangan biarkanlah rasa cemas mengendalikan Anda. Terima kasih.